Kadang kita duduk sendirian menatap langit malam yang kosong dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku sudah berdoa, aku sudah berjuang, aku nggak malas, aku nggak menyerah. Tapi kenapa masih gagal terus?" Rasanya seperti semua pintu tertutup. Kamu bangun pagi dengan semangat, tapi pulang malam dengan hati yang remuk. Kamu menanam harapan, tapi yang tumbuh justru kecewa. Dan kadang kamu sampai berpikir, mungkin Allah nggak sayang aku lagi. Tapi berhenti sebentar, tarik napas pelan-pelan. Kamu tahu nggak, kadang kegagalan bukan tanda Allah membencimu. Justru disitulah Allah sedang menyiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, jika Allah menahan sesuatu darimu, maka yakinlah, Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untukmu. Kalimat itu sederhana, tapi kalau kamu hayati sungguh dalam maknanya. Karena seringkali kita ini ingin hasilnya cepat, kita ingin doa langsung dikabulkan, kita ingin usaha langsung berhasil. Tapi Allah ingin hatimu dulu yang dibentuk. Kamu tahu, Allah tidak sedang menghukummu, Dia sedang mendidikmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan mengujinya. HR Tirmidzi. Itu artinya, kalau sekarang kamu diuji, bukan karena Allah menjauh, tapi karena Dia ingin mendekat. Kalau sekarang kamu gagal, bukan karena Allah menolakmu, tapi karena Dia ingin kamu belajar sesuatu dari kegagalan itu. Coba renungkan, kalau setiap hal yang kamu mau selalu langsung terkabul, kamu nggak akan belajar sabar. Kalau semua usahamu selalu sukses, kamu nggak akan belajar ikhlas. Kalau hidupmu selalu mudah, kamu nggak akan pernah benar-benar mengenal siapa Allah dalam hatimu. Mungkin sekarang kamu sedang diuji dengan kegagalan yang datang berkali-kali. Usaha jatuh, rencana gagal, hubungan retak, doa belum juga dikabulkan. Tapi jangan buru-buru menilai bahwa hidupmu buruk. Terkadang Allah menunda hasil supaya kamu nggak hanya mendapatkan apa yang kamu mau, tapi kamu juga mendapatkan iman yang tumbuh dari prosesnya. Pernah nggak kamu pikir, mungkin sebenarnya kamu nggak gagal, kamu hanya belum sampai? Karena kegagalan itu bukan akhir dari jalan, tapi bagian dari perjalanan. Ibarat anak kecil yang belajar berjalan, dia jatuh tapi bangkit lagi. Begitulah Allah ingin kamu, terus bangkit, terus berjalan sampai kamu benar-benar kuat. Ada satu ayat yang begitu menenangkan hati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kalimat ini kalau kamu renungkan saat kamu gagal, rasanya seperti pelukan lembut dari langit. Allah bilang, tenang saja, aku tahu apa yang kamu nggak tahu. Dan terkadang Allah harus membuatmu kecewa supaya kamu tidak salah jalan. Mungkin kamu gagal bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena jalan itu bukan jalan terbaik untukmu. Mungkin kamu gagal bukan karena kamu kurang doa, tapi karena Allah sedang menunda keberhasilan itu sampai waktunya tepat. Imam Syafi'i pernah berkata, jika engkau berdoa kepada Allah tentang sesuatu, lalu tidak dikabulkan segera, maka ketahuilah bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang engkau pinta. Mungkin kamu pernah merasa, tapi aku udah sabar, aku udah kuat, aku udah berdoa setiap malam. Tapi ternyata hasilnya tetap nggak berubah. Saat itu, jangan berpikir Allah nggak mendengar. Allah selalu mendengar, cuman mungkin Dia ingin kamu tetap bertahan. Allah ingin kamu tetap datang padanya bukan hanya ketika berhasil tapi juga ketika gagal. Karena kalau kamu hanya datang kepada Allah saat senang, lalu pergi saat susah, itu bukan cinta, itu hanya kebutuhan. Tapi kalau kamu masih sujud walau hati rapuh, masih berdoa walau air mata habis, masih tersenyum walau luka belum sembuh, itu bukti imanmu tumbuh. Kegagalan tidak selalu berarti kamu kalah. Kadang, itu cara Allah menunjukkan bahwa kamu sedang belajar mengenalnya lebih dalam. Bayangkan seorang pelukis, dia tidak langsung membuat lukisan indah dalam sekali gores. Ada banyak coretan yang salah, ada warna yang tercampur, ada bagian yang dihapus. Tapi semua itu menjadi bagian dari lukisan yang sempurna di akhirnya. Begitu juga Allah, Dia sedang melukis kisah hidupmu. Setiap air mata, setiap penantian, setiap kegagalan, semuanya punya makna. Hanya saja kamu belum melihat lukisan itu secara utuh. Jadi, jangan berhenti, jangan menyerah.
Kegagalanmu hari ini bisa jadi adalah bagian dari rencana Allah, agar kamu lebih siap untuk keberhasilan esok hari. Ingat, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada usaha yang hilang percuma. Mungkin hasilnya belum datang, tapi percayalah, Allah tidak pernah lalai dari setiap langkahmu. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku bersama prasangka hambaku terhadapku." HR Bukhari dan Muslim. Artinya kalau kamu berprasangka baik, kalau kamu yakin bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang terbaik, maka kebaikan itu akan kamu temui. Jadi hari ini, berhentilah menyalahkan dirimu, berhentilah merasa Allah tidak adil, berhentilah berpikir kamu gagal, karena bisa jadi Allah hanya sedang menyembunyikan keberhasilanmu sampai kamu benar-benar siap untuk menerimanya. Kadang, Allah bukan ingin kamu berhasil dulu, tapi ingin kamu tenang dulu, ingin kamu punya hati yang ridha, meski hasilnya belum terlihat. Dan ketika kamu sudah bisa berkata, "Ya Allah, kalau ini memang bukan rezekiku, aku tetap bersyukur," maka saat itulah kamu sebenarnya sudah menang. Kamu tahu, terkadang Allah tidak langsung memberi hasil karena Dia ingin kamu belajar tentang proses, tentang bagaimana rasanya berjuang tanpa hasil instan, tentang bagaimana rasanya berharap, kecewa, tapi tetap tidak menyerah. Itu semua bukan kebetulan. Itu pendidikan jiwa. Allah ingin kamu tumbuh, bukan hanya secara materi tapi secara hati. Dia ingin kamu tahu bahwa keberhasilan yang sejati bukan ketika kamu mendapatkan apa yang kamu mau, tapi ketika kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih dekat kepadanya. Lihatlah bagaimana Allah mendidik para nabi. Nabi Yusuf alaihi salam tidak langsung menjadi raja Mesir. Dia pernah dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dituduh berbuat dosa yang tidak ia lakukan, dimasukkan ke penjara bertahun-tahun. Tapi semua itu bukan kegagalan. Itu adalah sekolah kehidupan yang membentuk Yusuf menjadi hamba yang sabar, bijak dan penuh tawakal. Dan ketika waktunya tiba, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Dari penjara menjadi pemimpin, dari kesedihan menjadi keindahan. Begitulah cara Allah bekerja, pelan tapi pasti. Kamu tidak sadar, tapi di balik setiap kegagalanmu, Allah sedang menulis kisah indah yang kamu sendiri belum bisa baca. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menulis kalimat yang luar biasa. Kadang Allah menunda pemberiannya kepadamu, bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia ingin melihatmu berdoa dan mengetuk pintunya lebih lama. Indah sekali, bukan? Allah tidak menolakmu. Dia hanya ingin kamu lebih lama di hadapannya, lebih sering menyebut namanya, lebih dalam mengenal siapa Dia. Mungkin sekarang kamu sedang di titik di mana kamu berkata, "Aku capek." Kamu sudah berdoa setiap malam, tapi tak ada tanda-tanda perubahan. Kamu sudah kerja keras, tapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Kamu sudah berusaha memperbaiki hubungan, tapi justru makin retak. Tenanglah, kamu sedang dalam pelukan Allah, meski kamu merasa sendirian. Kamu sedang dibentuk, hati kamu sedang dikuatkan, dan mungkin kamu sedang dilatih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kamu tahu, kadang Allah harus mematahkan dulu kebanggaanmu, supaya kamu tahu rasanya bergantung hanya kepadanya. Kadang Allah harus membuatmu kehilangan, supaya kamu sadar bahwa yang benar-benar punya segalanya hanyalah Dia. Itulah cara Allah menumbuhkanmu. Lihatlah biji yang ditanam di tanah. Sebelum tumbuh menjadi pohon, ia harus terbelah dulu. Kalau kamu melihatnya dari luar, kamu akan berkata biji itu rusak. Tapi di mata Sang Pencipta itu bukan kehancuran. Itu awal kehidupan. Begitu pula kamu. Saat hidupmu terasa hancur, mungkin itu bukan akhir tapi awal dari pertumbuhanmu. Karena di titik terendah itulah, manusia biasanya menemukan Tuhannya. Di saat air mata jadi makanan sehari-hari, di saat semua pintu tertutup, di saat semua orang menjauh, disitulah kamu mulai berbicara langsung kepada Allah dengan hati yang paling jujur. Dan kamu tahu, itulah doa yang paling didengar. Doa dari hati yang remuk tapi tetap yakin Allah mendengar. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah lebih dekat kepada orang yang patah hatinya karenanya." HR Ibnu Majah. Subhanallah, betapa lembutnya kasih Allah. Bahkan di saat kamu hancur, Dia tidak menjauh, justru semakin dekat. Dia menatapmu dari langit dengan penuh kasih, seolah berkata, "Bertahanlah sedikit lagi, hambaku. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang indah untukmu." Dan mungkin, proses yang kamu jalani saat ini
rasa lelah, kecewa, jatuh bangun, gagal berulang kali. Itu semua adalah bukti cintanya. Karena Allah tidak ingin kamu menjadi hamba yang biasa-biasa saja. Dia ingin kamu jadi hamba yang kuat, lembut hatinya, tapi kokoh imannya. Kadang kamu berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan." Lalu Allah memberimu ujian bukan karena Dia menolak doamu, tapi karena kekuatan tidak tumbuh tanpa beban. Kamu berdoa, "Ya Allah, jadikan aku sabar." Lalu Allah kirimkan situasi yang menguji kesabaranmu, supaya sabar itu bukan hanya kata di bibir, tapi sifat di dalam jiwa. Kamu berdoa, "Ya Allah, dekatkan aku padamu." Lalu Allah menjauhkanmu dari dunia yang kamu cintai, supaya kamu tak lagi sibuk dengan selain Dia. Dan saat semua itu terjadi, kamu mungkin merasa gagal. Padahal sesungguhnya kamu sedang naik kelas. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena tidak ada kesuksesan yang lahir dari jalan yang mulus. Tidak ada kekuatan tanpa luka. Tidak ada ketenangan tanpa badai. Dan tidak ada kedewasaan tanpa tangisan yang diam-diam kamu tahan di malam hari. Jadi kalau hari ini kamu merasa gagal, jangan buru-buru kecewa. Coba ubah cara pandangmu. Bukan kenapa aku gagal, tapi apa yang Allah ingin aku pelajari dari kegagalan ini. Karena begitu kamu berhenti menolak takdir dan mulai memahaminya, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Imam Hasan al-Bashri pernah berkata, "Siapa yang mengenal Allah maka ia akan mencintai ujian, karena ia tahu ujian itu adalah tanda perhatian darinya." Begitulah cinta Allah, kadang datang dalam bentuk ujian, kadang hadir dalam bentuk kegagalan. Tapi di baliknya selalu ada makna yang menumbuhkan. Maka, jangan lagi bilang aku gagal, katakanlah, aku sedang tumbuh. Karena selama kamu masih berusaha, selama kamu masih berdoa, selama kamu masih percaya bahwa Allah punya rencana, kamu tidak sedang gagal, kamu sedang menuju kemenangan. Kamu tahu, kadang yang membuat kita lelah bukan hanya karena gagal, tapi karena merasa semua yang kita lakukan sia-sia. Kamu sudah berjuang, kamu sudah berdoa, kamu sudah menahan tangis dalam diam, tapi hasilnya tetap sama. Dan kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini kalau ujungnya selalu gagal? Tapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada satupun usaha yang sia-sia di sisi Allah. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap air mata yang kamu jatuhkan, setiap sujud yang kamu lakukan saat semua orang tidur, semuanya tercatat. Malaikat tidak pernah tertidur, dan Allah tidak pernah lalai. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat itu menegaskan sesuatu yang sangat lembut, tapi dalam maknanya, bahwa Allah tidak pernah mengabaikan apapun. Sekecil apapun kebaikanmu, sekecil apapun perjuanganmu, semuanya punya nilai di sisinya. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi di sisi Allah tidak ada yang hilang. Mungkin Allah menyimpannya untuk waktu yang lebih tepat. Mungkin Allah tidak memberikannya dalam bentuk yang kamu mau, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Kadang, hasil itu tidak datang dalam bentuk uang, jabatan, atau penghargaan. Kadang, hasil itu datang dalam bentuk ketenangan hati, dalam bentuk kesadaran baru, dalam bentuk kemampuan untuk tersenyum meski sedang terluka. Itu semua juga hasil, hanya saja bukan yang kamu duga. Coba ingat lagi, berapa banyak waktu kamu habiskan untuk berdoa sambil menangis? Berapa kali kamu bangun di malam hari hanya untuk berkata, "Ya Allah, bantu aku." Itu semua tidak sia-sia. Setiap doa itu sedang menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu. Iman, sabar, dengan tawakal. Mungkin hasilnya belum terlihat di dunia, tapi yakinlah, semua akan dibalas di waktu yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya dengan sebab itu." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, bahkan duri kecil yang menyakitimu pun tidak dibiarkan tanpa makna, apalagi perjuangan besar yang kamu lakukan untuk bertahan dalam hidup ini. Mungkin kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan, tapi kamu mendapatkan yang kamu butuhkan untuk kembali pada Allah. Dan itu adalah keberhasilan yang sebenarnya. Kamu tahu, dunia ini bukan tempat untuk hasil akhir. Dunia ini adalah tempat untuk berjuang. Sedangkan hasil sejati baru akan datang di akhirat nanti.
Allah tidak pernah berjanji bahwa hidupmu akan mudah, tapi Dia berjanji bahwa hidupmu tidak akan sia-sia. Dalam surah Ali Imran ayat 195, Allah berfirman, "Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." Ayat ini seperti penegasan penuh kasih. Allah tahu kamu sudah lelah, Dia tahu kamu sudah berusaha, dan Dia berjanji tidak ada yang akan hilang begitu saja. Jadi jangan pernah menyesal karena telah berbuat baik. Jangan pernah menyesal karena telah berjuang. Mungkin manusia tidak menghargai, tapi Allah menghitung semuanya. Ada pepatah indah dari Imam Ibnu Qayyim. Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya, kecuali Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, asalkan hamba itu bersabar dan ridha. Kalimat itu seperti cahaya bagi hati yang sedang gelap. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan karena ingin menyakitimu, tapi karena ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Mungkin kamu kehilangan rezeki tapi mendapatkan ketenangan. Mungkin kamu kehilangan seseorang tapi mendapatkan kedekatan dengan Allah. Dan itu bukan kegagalan, itu kemenangan yang tidak terlihat. Kamu tahu, kalau hidupmu selalu mudah, kamu tidak akan pernah tahu rasanya bergantung kepada Allah. Kalau setiap doa langsung terkabul, kamu tidak akan pernah belajar tentang makna sabar. Dan kalau semua berjalan sesuai rencana, kamu tidak akan pernah tahu betapa indahnya rencana Allah yang tak terduga. Kamu sedang berjalan di jalan yang Allah pilih, jalan yang mungkin penuh batu dan duri, tapi di ujungnya ada taman yang belum kamu lihat. Setiap langkahmu ke arah kebaikan adalah investasi yang tidak akan rugi. Setiap sabarmu adalah pahala yang terus bertambah. Setiap air mata karena Allah adalah benih surga. Imam Al-Ghazali pernah menulis, "Jika kamu telah berusaha dan gagal, jangan kecewa, karena mungkin di balik kegagalanmu itu, Allah sedang menulis kisah indah yang belum waktunya kamu baca, dan itu benar adanya." Kadang kita ingin segera membaca akhir cerita, padahal Allah masih menulis bab-bab penting dalam perjalanan kita. Dia belum selesai menulis takdirmu, jadi jangan berhenti di tengah cerita. Bayangkan jika Nabi Ayub alaihissalam menyerah di awal penderitaannya. Ia kehilangan harta, anak-anaknya meninggal, tubuhnya sakit parah dan semua orang menjauh. Tapi Nabi Ayub tidak pernah berhenti berdoa. Ia tidak pernah berhenti percaya. Dan akhirnya Allah mengganti semua kesedihannya dengan berlipat kebaikan. Begitu juga kamu. Kalau kamu bertahan, kamu juga akan melihat gantinya. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti akan datang. Karena janji Allah itu pasti. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Perhatikan baik-baik, Allah tidak bilang setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya, saat kamu sedang dalam kesulitan pun sebenarnya kemudahan itu sudah berjalan bersamamu. Hanya saja belum kamu lihat. Jadi jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berdoa. Mungkin kamu sedang berada di babak yang paling berat, tapi di baliknya, bab baru yang indah sedang menunggumu. Kamu tidak sendirian. Allah tahu, Allah dengar, dan Allah lihat semua yang kamu lakukan. Dan Dia tidak pernah membiarkan satupun usahamu berlalu tanpa makna. Dan pada akhirnya, setelah semua air mata, kelelahan, dan doa-doa panjang yang kamu panjatkan, kamu akan sampai di satu titik di mana kamu berhenti bertanya, "Kenapa aku gagal?" Kamu akan mulai berkata dengan lirih, "Ya Allah, sekarang aku mengerti." Kamu akan sadar, ternyata semua yang dulu kamu sebut kegagalan justru adalah jalan pulang yang Allah siapkan agar kamu kembali padanya. Ternyata semua yang kamu kira akhir hanyalah awal dari perubahan besar yang Allah rencanakan. Selama ini kamu pikir Allah menjauh, padahal Dia sedang menuntun langkahmu dengan cara yang tak kamu pahami. Kamu pikir hidupmu berantakan, padahal Allah sedang menata ulang arah hidupmu agar lebih dekat kepada surga. Dan ketika kesadaran itu hadir, kamu akan menangis. Bukan lagi karena sedih, tapi karena terharu. Karena kamu akhirnya paham bahwa setiap detik kegagalanmu adalah bentuk cinta yang tidak kamu mengerti di awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu juga baik baginya." Hadits riwayat Muslim.
Inilah rahasia besar yang sering kita lupa, bahwa dalam pandangan Allah tidak ada yang namanya gagal bagi seorang mukmin yang sabar dan ikhlas. Semuanya adalah kebaikan, meski bentuknya berbeda. Mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu mendapatkan hati yang lebih tenang. Kamu belajar tentang sabar, kamu belajar tentang ridha, kamu belajar bahwa hidup ini tidak selalu tentang hasil, tapi tentang bagaimana kamu tetap memilih beriman, meski segalanya terasa tidak berpihak. Kamu tahu, setiap luka yang kamu alami tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghidupkan sesuatu di dalam dirimu, yang yaitu rasa butuh kepada Allah, dan itulah kebangkitan yang sejati. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22-23, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Ayat itu mengajarkan kita tentang keseimbangan jiwa, bahwa apapun yang datang dalam hidupmu, senang, sedih, berhasil, gagal, semuanya sudah tertulis, dan tidak ada satu pun yang keluar dari kasih sayang Allah. Maka jangan pernah kamu merasa hidupmu buruk hanya karena hasilnya tidak sesuai harapan, karena bisa jadi di balik jalan yang kamu kira buntu, justru di sanalah Allah menyiapkan jalan yang baru. Lihatlah perjalanan hidupmu ke belakang. Berapa banyak hal yang dulu kamu tangisi tapi sekarang kamu syukuri. Dulu kamu kecewa tapi ternyata itu yang menyelamatkanmu. Dulu kamu marah tapi sekarang kamu sadar, kalau bukan karena kejadian itu, kamu tidak akan sedekat ini dengan Allah. Begitulah cinta Allah, lembut tapi kuat. Ia mendidikmu dengan cara yang kamu tidak suka, agar kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kamu minta. Kadang, kamu ingin Allah ubah keadaanmu, tapi ternyata Allah lebih dulu mengubah hatimu. Dan ketika hatimu berubah, cara pandangmu terhadap kegagalan pun ikut berubah. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai hukuman, tapi sebagai petunjuk. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai kehilangan, tapi sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tapi siapa yang paling sabar menunggu waktu terbaik dari Allah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka." Dan itu nyata. Banyak orang yang jatuh berkali-kali, tapi akhirnya berhasil di waktu yang tak terduga. Bukan karena mereka paling kuat, tapi karena mereka paling percaya kepada Allah. Jadi hari ini, kalau kamu masih merasa gagal, berhentilah menghukum dirimu. Jangan benci proses yang sedang Allah tulis untukmu, karena mungkin di saat kamu merasa paling hancur, sebenarnya kamu sedang paling dekat dengan takdir terbaikmu. Allah tidak pernah salah pilih waktu. Dia tahu kapan waktunya menunda, kapan waktunya memberi, dan kapan waktunya mengganti. Tugasmu hanya satu, bertahan dalam kebaikan. Teruslah berbuat baik meski tidak dilihat. Teruslah berdoa meski belum dijawab. Teruslah berjuang meski hasilnya belum terlihat. Karena setiap langkah yang kamu ambil di jalan Allah selalu punya arti. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman." Ayat ini seperti bisikan lembut dari langit. Allah tidak ingin kamu menyerah. Allah ingin kamu tetap berjalan, meski tertatih, karena di mata Allah kamu tidak kalah. Kamu hanya sedang ditempa agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan pada akhirnya, akan datang satu waktu di mana kamu melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, aku bersyukur Engkau tidak kabulkan doaku yang dulu, karena ternyata yang Engkau berikan sekarang jauh lebih baik." Itulah momen di mana kamu benar-benar paham bahwa tidak ada yang salah dengan hidupmu, tidak ada yang gagal. Yang ada hanyalah skenario Allah yang berjalan dengan cara yang sempurna. Jadi, tenangkan hatimu. Kalau saat ini kamu merasa hidupmu belum berhasil, tidak apa-apa. Kamu tidak harus langsung sampai. Kamu hanya harus tetap percaya. Teruslah melangkah meski pelan. Teruslah berdoa meski dalam tangis. Karena Allah tidak pernah meninggalkanmu, walau seujung helai rambut pun. Dan ketika kamu akhirnya sampai di titik itu, titik di mana kamu bisa tersenyum dalam kepasrahan, maka sesungguhnya kamu sudah menang. Bukan karena keadaanmu berubah, tapi karena hatimu sudah mengenal siapa yang mengatur segalanya.
Maka hari ini, katakan dengan penuh keyakinan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak gagal. Aku hanya sedang Engkau tuntun menuju jalan yang lebih baik. Aku percaya padamu sepenuhnya." Dan semoga saat kamu mengucapkannya, Allah menenangkan hatimu dengan kasih yang tak pernah habis. Karena sesungguhnya, tidak ada kegagalan bagi orang yang tetap beriman. Yang ada hanyalah jalan pulang menuju Allah dengan hati yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih ikhlas.